Bang, cilok bang, 5.000 wae walang mah. Itu nama aja bang ya, kayak dicandak deh. Assalamualaikum. Iya. Lagi sibuk bu? Iya, nggak terlalu sibuk sih. Kenapa? Enggak, ini pengen ngobrol aja sih sebentar. Barangkali ada waktu ya. Terkait ini kan bu, kita ini kan sebentar lagi akan menghadapi pemilihan bupati ya, sekaligus pemilihan gubernur. Barangkali ibu belum punya pilihan. Kira-kira gimana bu? Udah punya pilihan apa belum bu? Kalau pilihan sih pasti udah ya. Iya. Gitu ya? Udah sih. Kira-kira nomor berapa ibu pilihannya bu? Nomor sekian ya Bu ya? Ya kalau pilihan sih itu rahasia ya, gimana di tempat aja. Nah, kan kalau sekarang tuh kan sebenarnya transparansi sebetulnya bu. Ya, saya cuma menawarkan sih kalau misalkan belum ada yang masuk untuk pilihan bupati maupun gubernur, saya kasih opsi gitu. Opsi gimana maksudnya Pak? Ya maksudnya kasih pilihan lah. Nanti buat kesejahteraan ya nanti insya Allah ada diingatkan gitu bu. Kira-kira gimana bu? Oh maksudnya ini tuh apa ya? Cari orang gitu. Apa gitu? Enggak sih, saya enggak memaksakan juga ya bu ya. Barangkali aja belum punya pilihan gitu. Nanti akan saya arahkan kepada calon tertentu bu. Gitu. Kira-kira gimana? Bisa aja sih. Berani berapa? Ya kalau misalkan emang itu fakta ya bu ya. Kalau sekarang tuh kalau ditanyakan masalah pemilihan itu yang pertama kali itu masalah itu sih. Jadi kalau yang udah datang ke ibu tuh ngasihnya berapa bu? Kalau dari saya sih otomatis ya udah ngasih uang dan juga udah ngasih beberapa sembako sih. Iya. Soalnya gimana ya, misalkan zaman sekarang uang doang tuh kayak nggak tertarik lah. Iya. Bisa Paham. harus ada tambahan gitu. Iya paham. Jadi begini ya, kalau misalkan saya nih dan tim saya untuk mensukseskan calon yang kami usung itu, insya Allah mekanisme ini seperti ini ya bu ya. Misalkan ibu udah punya pilihan, ibu dikasih apa sama pilihan itu, nanti kita akan 2 kali lipat ngasih itu. Yang penting ibu pindah aja gitu. Kira-kira gimana? Tertarik atau tidak? Emang mau ngasih berapa? Soalnya ya gimana ya, lumayan besar juga sih calon sebelumnya ngasihnya. Ya sebutin aja nominalnya berapa. Misalkan 200 atau 300, mungkin kita bisa lebih dari itu. Oh, itu perangkat desa yang di sana tuh. Ini juga. Enggak bu, jangan bawa-bawa desa ya bu ya. Ini kan di luar kerja bu. Ini maksudnya tuh, Bapak kan perangkat desa. Iya. Masyarakat tuh pasti melihat, oh Bapak tuh ini loh, yaudahlah saya ikut ini aja, kan terjamin kan gitu. Ya kan, Gimana kalau ini kan saya profilnya nggak lagi di desa bu. Ini kan lagi di luar kerja aja. Iya gini loh, tapi kan yang namanya perangkat desa itu nggak cuma pas kerjanya aja. Iya. Kan sebagai tokoh, sebagai contoh otomatis masyarakat melihat dong Bapak tuh siapa gitu. Ya enggak gitu juga bu. Orang kan ini kan jalan upaya saya juga kerja sih bu, sebetulnya seperti kan sebagai tim sukses juga harus mensosialisasikan kan ke masyarakat. Iya, ya nggak sih, jadi gini aja, emang berani berapa gitu aja, berani lebih besar nggak dari yang sebelumnya gitu aja. Gini aja bu, ibu kalau keberatan nggak apa-apa, ini sih ikut yang mau aja gitu. Rekan ini si ibu ini siap, ya silakan. Saya pengen tahu ibu kemarin yang datang calon ngasih berapa itu ibu? Ya kalau uang sih bisa sampai udah 500 sih. Belum itu sembako-sembakonya itu di luar dari uang. Saya kasih 2 lipat bu, 2 kali lipat. Yang penting ibu kondisikan masyarakat, ikut, kemudian keluarga juga ajak, pindah ke nomor yang saya rekomendasikan gimana bu? Bisa sih. Oke, deal ya bu ya? Bu, mohon maaf ya bu ya, barangkali keberatan. Saya juga tidak memaksakan kok, ini pilihan ya bu ya. Sedangkan buat ibu juga terima kasih bu ya. Ya, sama-sama Pak. Nanti kalau misalkan ada apa-apa tinggal kontak saya aja bu ya. Ya, terima kasih bu. Oh ya, Pak, ciloknya Pak. Ya, terima kasih Pak.
Pak RT. Salah Bu, mau ke dalam. Di sini aja Bapak. Udah. Ada apa ya Bu? Kesini. Ini ya Pak, mau ngobrol aja sebentar, sedikit. Tadi tuh kita tuh para masyarakat tuh lagi pada kumpul Pak. Terus tiba-tiba ada perangkat desa yang mungkin merangkap jadi tim ses, mengarahkan kayak nyuruh masyarakat buat milih calon tertentu Pak. Wah, nggak boleh tuh. Gimana ya? Ya kita sih masyarakat pengennya Bapak menindaklanjuti hal tersebut. Ya nggak boleh dong Pak. Iya, Itu iya. tokoh masyarakat, penjabat. Ya kalau gitu namanya itu apa penyalahgunaan jabatan gitu. Iya. Jadi aparat desa itu menyuruh masyarakat untuk memilih paslon tertentu ya? Iya gitu Pak, kayak gak netral tuh Pak. Iya, Karena iya. ya kita tuh masyarakat yang mungkin resah ya Pak. Ya gimana kalau misalkan pejabat kan nggak boleh gitu Pak. Iya sih. Jadi kita masyarakat pengen Bapak tuh menindaklanjuti hal ini gitu Pak. Oke Bu, terima kasih infonya. Nanti saya akan laporkan kepada yang terkait sekarang juga Bu. Ya Bu, ya Pak, mungkin segitu laporan dari saya. Pokoknya Ya. saya ingin ditindaklanjuti dengan seadil-adilnya Pak. Ya. Terima kasih nih Bu infonya. Ya Bapak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk Pak. Siap Pak. Duduk. Ya Pak. Ada apa Pak RT? Jadi ada hal yang perlu saya sampaikan Pak Iya, bagaimana? terkait aparat desa Pak. Iya. Jadi tadi saya mendapat laporan bahwa ada masyarakat yang laporan ke saya bahwasanya ada aparat desa yang mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon tertentu Pak, seperti itu. Oh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak RT Ya Pak, sama-sama. telah melaporkan apa yang terjadi di ranah masyarakatnya. Sebagai langkah antisipasi Pak RT terhadap hal-hal yang kayak gitu, kami sebagai Ketua Bawaslu dan sebagai beserta anggota melakukan patroli Pak terkait hal itu. Sebagai pengawasan, karena kan kita akan memasuki hari tenang juga ya Pak terkait pemilu itu. Jadi terkait hal itu kami sebagai Ketua Bawaslu dan para anggota beserta kami nanti akan mengundang kepolisian Pak Ya. untuk melakukan patroli, dikarenakan banyak, bukan dari Bapak saja yang melapor kepada kami. Banyak berarti. Iya, banyak Pak. Jadi kami akan melakukan patroli mungkin Pak, gitu aja. Terima kasih Pak RT Ya, sudah Pak. Sama-sama. melapor kepada kami. Pada akhirnya, setelah pengaduan masyarakat kepada RT, RT pun melaporkan hal tersebut kepada Panwas. Perangkat desa tersebut diamankan karena ketidaknetralan. Pejabat yang tidak netral merusak nilai dasar kepemimpinan dan kepercayaan yang telah diamanahkan oleh rakyat. Ketidaknetralan menciptakan ketidakadilan, memperlebar jurang ketidakpercayaan, dan mengorbankan kepentingan bersama demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sehingga, seorang pemimpin yang netral dan adil adalah pondasi bagi kemajuan bangsa. Jangan biarkan kepentingan sesaat menghancurkan masa depan rakyat. LH Funky.